A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan perkuliahan kajian seni rupa dan desain yang tempo lalu terakhir mengenai mitos dalam semiotika dan sampai pada apa itu metafora, apa itu metonimia. Nah, dari hal-hal yang kita sudah pelajari bahwa DKV ternyata punya komponen-komponen dan instrumen di dalam menelusuri kajian ilmiahnya demi untuk membuat produk DKV dan kajian DKV sedemikian rupa bermanfaat bagi kehidupan kita semua ini. Jadi dengan alat produk desain komunikasi visual kita mampu menciptakan lambang, kita mampu menciptakan penanda-penanda untuk memberikan suatu kode isyarat terhadap objek-objek sebagai tinanda atau petanda, di mana di sana akan menggulirkan pemaknaan atau pesan yang disampaikan oleh produk DKV. Nah, metafora, alat-alat metafora, metonimia, retorika yang bisa divisualkan, kemudian pemahaman konotasi dari perkembangan dinotasi, kemudian ada juga ya tadi sudah saya sebut ya, metafor, retorika, diplomasi ya. Diplomasi itu suatu siasat untuk memberikan sehingga argumentasi itu tidak untuk menutupi sesuatu yang salah, tetapi dengan siasat itu argumen itu lebih bisa dipahami tanpa menurunkan derajat dan bobot serta kualitas pesan ya. Nanti Anda akan bisa pelajari kata diploma itu berasal dari apa ya. Kemudian pengeterapannya di mana, itu juga bisa Anda pelajari secara mandiri. Lalu penerapannya biasanya untuk kaum diplomat, hubungan bilateral ya kan, hubungan luar negeri. Nah, para diplomat itu menyampaikan suatu pernyataan-pernyataan di mana meyakinkan pihak sahabat atau kolega di luar negeri tentang keadaan bangsa misalnya. Nah, perjuangan kemerdekaan juga berhasil oleh kepiawaian, keahlian para diplomat ulung dari bangsa Indonesia yang bisa memberanikan atau meyakinkan bahwa negara kita sudah layak merdeka dan harus dimerdekakan oleh bangsa Indonesia maupun pengakuan dari pihak luar negeri. Nah, di sana biasanya dibutuhkan kalimat-kalimat diplomatik ya. Nah, kata diplomatik etimologinya dari bahasa Yunani diplon, yang artinya melipat gandakan. Jadi ya ketika kita menyampaikan kalimat-kalimat diplomatik itu sebenarnya kita menyampaikan mengulang kata-kata verbal untuk kemudian dikemas menjadi kata-kata yang lebih punya bobot, punya derajat, punya martabat yang lebih bagus. Misalnya
Kalau Anda ada orang asing misalkan atau dari bangsa kita sendiri mencemoohkan negeri kita misalkan, wah masyarakat Indonesia itu pemalas, oh itu bodoh. Maka sebagai seorang diplomat yang ulung, Anda bisa mengatakan, oh mereka tidak bodoh, mereka tidak pemalas. Hanya barangkali banyak yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan. Ya, artinya diplomasi itu tidak bohong, tetapi memilih kalimat yang tidak menurunkan marwah sebagai bangsa. Ya. Jadi menutupi, tetapi eh, meyakinkan bahwa permasalahan itu ada, tetapi permasalahan itu bisa lebih dirasionalisasikan. Misalnya seperti tadi, bangsa kita tidak bodoh, bangsa kami adalah bangsa yang cerdas dengan bukti bla 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 misalkan. Tetapi memang mayoritas di pedesaan misalkan, karena negara kami ini negara yang berupa kepulauan sehingga jangkauan pendidikan kadang-kadang masih belum merata, sehingga mereka banyak yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan atau belum karena pendidikannya belum diperoleh sehingga eh, etos kerjanya belum terbentuk karena belum ada kesempatan. Cobalah kami ini diberi kesempatan, mereka tentu akan membuktikan eh, kapasitasnya, potensinya, kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa ini, yaitu memakmurkan rakyatnya. Misalkan diplomasi seperti itu, ya. Nah, itu bisa divisualkan lewat produk-produk DKV. Jadi semua komponen bahasa, ya, citra akustik. Citra akustik itu apa? Sesuatu yang dicitrakan tentang apa yang ditangkap indera. Misalkan gelas, ya citra akustiknya bentuknya ya gelas, gambarnya gelas. Tetapi pemaknaan citra akustik bisa jadi gelas itu tidak sekedar tempat minum, tetapi punya arti yang dimensinya lebih berkembang, ya itu arti-arti konotatif misalnya yang seperti yang kemarin saya jelaskan. Nah, dari sana ketika kita mampu memperkaya idiom, sebagaimana kuliah saya sebelumnya, idiom itu adalah alat atau citra akustik tadi, alat yang terhampar di realitas kita, yang mampu kita indrai. Nah, kita jadikan alat pembahasaan untuk menyampaikan makna. Cincin misalnya, cincin itu lambang suatu hubungan cinta, hubungan kasih sayang, ya. Nah, cincin juga sebagai simbol dari jabatan pada suatu kerajaan misalnya. Nah, itu idiom. Cincin itu sebagai idiom. Dipakai untuk mengartikan, mengartikulasikan, ya, mengucapkan secara lebih maknawi tentang keberadaannya, ya, tentang pemaknaan keberadaannya. Nah, cincin itu mitos sebagai lambang kesetiaan misalnya. Apakah orang yang menikah dengan memakai cincin itu punya kepastian bahwa mereka punya hubungan yang harmonis dengan istrinya atau pasangan rumah tangganya? Ya tergantung. Tetapi pada umumnya dengan cincin, ya mitosnya, pemaknanya mereka sudah berikrar untuk menyatukan jiwa raganya menjadi pasangan suami istri. Adapun yang punya cincin tetapi masih tidak setia, yaitu barangkali perkejalian. Tetapi paling tidak mitos pada cincin adalah konotasinya kesetiaan, ikatan, cinta kasih dan sebagainya, perjanjian dan seterusnya. Nah, DKV tentu sebagai penyampaian pesan visual, karena komunikasi visual kan, tentu dituntut untuk memperkaya idiom.
menggali, menginventarisir apa saja yang sifatnya bisa disimplikasikan lewat grafis, gambar karena visual, lewat fotografi, ilustrasi, warna, tipografi, dan susunan desain, ya, organisasi desain, organisasi elemen-elemen rupawinya boleh berupa tipografi, warna, bentuk, ilustrasi, logo, logotype, ya, apapun yang berunsur rupa yang dijadikan lambang secara visual untuk mencapai komunikasi. Nah, itu namanya idiom. Nah, idiom itulah yang Anda harus gali sebagai suatu kasanah inventarisasi kekayaan kreativitas, perbendaraan kata. Kalau dalam tulisan atau ucapan lisan gini, Anda harus punya perbendaraan kata. Nah, perbendaraan kata di dalam dunia DKV adalah perbendaraan bahasa rupa, yang dalam hal ini karena dia sebagai alat mengumpamakan suatu makna, menyalin suatu makna dalam bentuk lambang, maka disebut idiomatik. Idiomatik tidak hanya untuk seni rupa, tetapi juga seni sastra itu juga punya idiom. Ketika seorang harus memilih diksi atau jenis kata yang dipakai untuk menyampaikan pesan, itu juga mengembangkan idiomnya. Misalkan tentang pasir, tentang laut, dijadikan suatu kata, diksi, untuk menyampaikan suatu pesan yang liris, yang indah. Nah, itu juga namanya seorang sastrawan itu memakai idiom. Ya. Jadi idiom itu gagasan untuk membahasakan sesuatu, untuk bisa menyatakan sesuatu. Misalkan keluasan idiomnya laut misalnya, soal yang luas itu laut, ilmu pengetahuan. Seperti Allah juga memetaforakan dengan menggunakan idiom, misalkan ilmu pengetahuan, ilmunya Allah itu ibarat tinta dari air laut, itu pun tidak akan habis untuk menuliskan firman-Nya Allah. Iya kan? Nah, jadi idiom adalah alat untuk menyampaikan pesan. Sarana atau bahan-bahan untuk menyajikan perkataan, kalimat. Kalau orang visual ya tulisan, ya gambar, ilustrasi dan sebagainya. Idiomnya apa? Anda menciptakan logo misalkan, idiomatiknya apa ini? Oh, Anda ingin menyampaikan logo tentang gerakan perubahan misalnya. Apa? Anda cari idiom yang berubah itu apa ya? Yang sesuatu yang berubah. Oh, api. Api itu kan merubah sesuatu, segala sesuatu. Sebagaimana para filsuf Yunani, Heraklio, ya kan? Heraklio itu menyampaikan perubahan itu semuanya ada api. Api itu yang membuat benda jadi abu, benda berasap dan sebagainya. Nah, misalnya Anda menggunakan idiom api untuk membuat logo tentang perubahan. Nah, Anda create bagaimana menyederhanakan dalam grafis, dalam bentuk simbol, bentuk logo, itu tergantung kreativitas Anda, imajinasi Anda, pemahaman Anda terhadap estetika rupa. Nah, tetapi yang pertama idiomnya dulu, yang Anda harus punya kekayaan, ya kan? Nah, setelah idiom itu Anda kuasai, nah tadi diolah di dalam kreativitas menjadi logo. Misalkan api, bentuk api seperti apa? Apakah dengan hanya penyederhanaan stilasi garis, atau dengan komponen bidang dan sebagainya, pewarnaan yang bisa tidak hanya itu mencitrakan akustik tentang api, tetapi juga memberikan dimensi maknanya, barangkali makna konotatif, yaitu api itu konotasinya kepada hal-hal perubahan, bahkan semangat dan semangat untuk berubah. Oh, saya menggunakan idiom kupu-kupu, Pak, karena karakter kupu itu kan metamorfose, peralihan bentuk dari ulat yang katakanlah menyeramkan, menjijikkan, kemudian berubah jadi kepompong, ya, bertapa seolah-olah orang bertapa, ya, hilang bulunya, tinggal badannya yang mulus,
kemudian diselingkupi oleh pembungkus, nah, kepompong, mengadakan kontemplasi, mengadakan pengendapan jati diri. Nah, kemudian setelah itu cukup berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu juga dimensi konotasinya kan perubahan juga. Nah, idiomnya adalah kupu-kupu. Nah, itu yang harus Anda biasakan untuk mencari idiom-idiom yang bisa Anda tarik menjadi unsur visual yang punya makna sesuai target pesan, sesuai makna pesan yang ingin Anda sampaikan. Sehingga dengan demikian DKV akan memberikan sebagai khasanah seni rupa, desain komunikasi visual itu kan seni rupa, itu akan membantu menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita, membantu untuk menyelenggarakan komunikasi, menyampaikan informasi tentang banyak hal, sehingga dengan banyaknya informasi orang semakin tahu tentang sesuatu, orang semakin punya data tentang sesuatu, punya pengetahuan tentang sesuatu, sehingga orang itu karena target komunikasi mereka mampu merubah perilakunya dan menyetujui pesan-pesan itu, sehingga perilakunya bersesuaian dengan kemauan apa yang dimaksudkan oleh pesan. Ya kan, komunikasi kan merubah perilaku secara positif. Misalnya Anda mencegah terjadinya saling bully di antara masyarakat. Nah, Anda membuat suatu simbol atau cari idiomatik tentang perdamaian, simbol tentang konflik, ya. Nah, makna-makna yang ada di realitas yang bisa menjadi idiom, Anda pindah ke bentuk visual sehingga Anda menyampaikan ajakan yang menyejukkan supaya masyarakat menghindari konflik horizontal, menghindari perpecahan dan menjadi bangsa yang bersatu. Itu pekerjaannya siapa? DKV. Konsep Anda bisa berbagi, bersharing atau tugas dengan para peneliti komunikasi misalnya. Tetapi DKV karena jenjangnya S1 sarjana, Anda tidak hanya sebagai tukang atau visualizer saja, tetapi juga sudah dididik untuk pandai menganalisa dengan ilmu-ilmu komunikasi dan juga ilmu-ilmu desain, ilmu-ilmu seni rupa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan DKV sehingga bisa Anda jadikan acuan, gagasan, perancangan, ya, panduan-panduan ketika Anda harus merancang sesuatu yang untuk dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga dengan demikian produk DKV yang Anda rancang membantu tadi transformasi ilmu pengetahuan, transformasi kesadaran. Kalau tadi contohnya kan bagaimana mereda konflik, bagaimana mereda situasi yang chaos, Anda buatkan suatu himbauan, entah itu lewat poster, entah itu hanya lewat stiker, bahkan mungkin film dokumenter, film animasi dan seterusnya. Itu pekerjaan Anda. Nah, sejauh mana Anda menangkap idiom-idiom untuk itu, yang Anda kemas, Anda olah, Anda masak sehingga menjadi produk DKV yang indah, estetik, artistik, ya, punya nilai-nilai yang menggugah secara artistik, tetapi secara nalar mampu menggerakkan mental seseorang untuk mengikuti pesan yang Anda rancang tadi, Anda buat. Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, DKV mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya sebatas 1-2 bidang saja. Bahkan tentang ilmu DKV ini pun Anda bisa sampaikan, bisa share kepada masyarakat luas. Misalnya, Anda bikin tutorial dengan film-film animasi atau video pendek tutorial tentang bagaimana membuat logo. Artinya, film Anda yang Anda rancang juga memberikan transformasi, memberikan sharing ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ingin menekuni bidang DKV. Dengan contoh misalkan bagaimana membuat logo, ya kan? Banyak DKV. Bahkan ilmu pengetahuan secara umum, ilmu apapun bisa dikomunikasikan dengan produk DKV. Contoh, kalau ilmu pengetahuan biasanya di-share lewat jurnal, lewat artikel,
tetapi juga di-share lewat buku. Nah, buku itu siapa yang membuat secara DKV? Yang merancang covernya, yang merancang layoutingnya, ya, membuat ilustrasinya, kan orang DKV. Nah, sehingga begitu mantaplah kita sebagai orang DKV punya peran, punya manfaat yang sangat signifikan di tengah kehidupan. Banyak hal bisa kita selesaikan dengan, ya artinya diselesaikan, kita bantu permasalahannya supaya permasalahan itu menjadi lebih bisa diatasi. Kesadaran politik misalnya, masyarakat juga butuh edukasi, butuh pembinaan, butuh pengarahan. Orang DKV bisa merancang berbagai produk DKV dari berbagai media untuk memberikan pengajaran, memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang politik yang baik, ya kan? Bisa mengingatkan para politikus untuk sadar yang dikelola, yang menjadi target tugasnya adalah kesejahteraan rakyat, kedamaian dan keamanan negara. Jangan sebaliknya, rakyat yang dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang maupun sekelompok orang tertentu. Nah, itu DKV punya peran itu. Nah, di dinamika kehidupan tentu banyak masalah. Di bidang kesehatan tentu ada masalah yang perlu, ya, bukan ingin, yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Pembinaan hidup sehat, pembinaan hidup lingkungan bersih, itu juga butuh bantuan orang-orang DKV supaya memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya kan? Kalau orang seni rupa juga bisa ambil alih, tetapi cara kerjanya beda, seni murni dengan seni rupa terapan seperti Anda semua kalian yang orang-orang calon desainer atau desainer, ya. Kalau saya misalkan sebagai perupa seni murni, ya saya dengan lukisan saya bagaimana secara tematik bisa menggugah kesadaran jiwa untuk memahami realitas-realitas dengan segala problemnya, sehingga dengan melihat lukisan itu mungkin tergugah orang dan timbul kesadaran, timbul semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih benar dan lebih baik. Nah, DKV lebih pragmatis, artinya lebih jelas pesannya, tidak terlalu banyak tersembunyi. Meskipun Anda menggunakan metafor, menggunakan konotasi, ya, menggunakan metonimia, menggunakan pesan-pesan yang bernuansa mitos, tetap itu lebih praktis, lebih pragmatis. Sehingga sekali lagi orang DKV juga banyak bisa terjun, melibatkan diri untuk membantu supaya permasalahan komunikasi secara visual dapat diselenggarakan, sehingga target-target pesan tadi bisa diikuti oleh masyarakat dan tujuan berbangsa dan bernegara misalnya bisa disampaikan oleh orang-orang DKV, sehingga banyak mempengaruhi bagaimana persatuan ditegakkan, bagaimana etos kerja, baik bidang sekali lagi tadi saya sampaikan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial politik, ya, bidang apapun, irigasi, pertanian, semuanya butuh orang DKV. Farmasi butuh orang DKV, membuat packaging obat, membuat informasi obat yang efektif dan aman, itu juga pekerjaan orang DKV. Jadi orang DKV bisa mengerjakan segala sesuatu yang sangat urgent, sangat signifikan di dalam masyarakat. Nah, kali ini saya ingin mengajak mahasiswa sekalian untuk mencoba mencermati permasalahan di tengah kehidupan kita, di negara kita, yaitu tentang pertanian, ya. Bagaimana pertanian itu kita amati permasalahannya, dan bagaimanakah apakah desain komunikasi visual bisa berperan di dalamnya. Tapi jeda sejenak, saya sembari tes video, nanti setelah itu saya mulai langsung ke persoalan pertanian. Terima kasih.